Bismillahirrahmanirrahim. Al-akwanu zahiruha ghurratun. Ada yang membaca ghurrah bidhammatil ghain, yang banyak membaca kasrah ghirrah. Sama-sama benar. Al-akwanu zahiruha ghurratun atau ghirratun wa batinuha ibratun fan nafsu tanzuru ila zahiri ghurratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Makalah yang ke-85 ini sangat penting. Mohon dipahami, didalami, lalu diamalkan dan jadikan prinsip kehidupan. Al-akwan, jamaknya al-kaun, alam semesta. Al-akwanu adapun alam semesta. Yakni segala sesuatu yang ada di alam dunia. Ini keakuan. Sesuatu yang ada di alam dunia. Ini artinya al-akwan. Asal makna alam semesta. Zahiruha, adapun bentuk zahirnya al-akwan. Bentuk zahir berarti bungkus, atau bahasa kerennya casing. Sesuatu yang ada di dunia ini, itu bungkusnya adalah ghirratun, tipuan. Kalau mau dibaca kasrohnya artinya tipuan. Kalau mau dibaca dhamma ghurratun, artinya ghurrah itu warna putih yang berada pada jidatnya kuda. Jadi kuda yang bagus, yang mahal, itu kalau ada kuda, di dahinya ada warna putih. Jadi membuat orang terpesona. Jadi kesimpulannya, dunia ini kalau dilihat dari bentuk zahirnya, bungkusnya, casingnya, itu adalah keindahan. Keindahan, kecantikan, ketampanan. Sebagaimana kuda yang di jidatnya ada warna putih. Atau kalau orang berharta menjadi hartawan. Kalau orang berpangkat menjadi orang yang punya jabatan, terhormat. Itu kalau dilihat dari bentuk luarnya. Contohnya yang terlibat di Ponapagat itu, file Kak Disamot, itu kan orang-orang besar semua. Jadi ternyata hanya luarnya tok yang hebat, dalamnya bobrok. Maka dalam kacamata hikam nomor yang ke-85 ini, itu ada satu kesimpulan
bahwa sudut pandang itu ada dua. Jadi memandang dunia, memandang alam semesta nikah, memandang dunia itu ada dua kacamata. Ini yang harus dicatat. Satu, sudut pandang kacamata melalui nafsu. Ini yang membuat orang tertipu. Nomor dua, sudut pandang hati. Inilah sudut pandangnya para wali-wali Allah. Tidak mudah tertipu dengan casing. Tidak mudah tertipu dengan bentuk lahiriah. Kenapa? Karena melihat dengan hati. Orang kalau melihat dengan hati, tak seneng kasih manis. Karena yang manis-manis itu kerap kali ngunceng diabetes. Makanya menghindari gula, serak Udin. Tapi orang yang tidak memandang gula dengan pandangan hati, memandang dengan pandangan nafsu, semuanya serba gula, tolos. Ki umur 30 pun kencing manis. Tak usah ada umur 50 sabitan. Jadi enggak kepiakan masuk. Ini enggak kapi masuk. Nah, maka dengan mengaji hikam nomor 85, ketika kita memandang apapun di dunia ini, jangan pandang dunia itu dengan pandangan syahwat. Jangan pandang dunia ini dengan pandangan nafsu. Tapi lihatlah, pandanglah dunia dengan pandangan mata batin. Maka disinilah saya mencatat sebuah nasihat dari Al-Mukarram Kiai Mansur, ayahanda Kiai Abdul Qayyum. Allahu yarhamuhu rahmatal abrar. Kata Kiai Mansur, mau melakukan apapun, lihatlah as-sabiq wal-lahiq. As-sabiq wal-lahiq. As-sabiq penyebab sebelumnya, al-lahiq akibatnya. Jadi mau melakukan apapun, lihat as-sabiq al-lahiq. Sebab awalnya dan al-lahiq akibatnya. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Nah, angkan jaman manyaman. Detik kiai, ada konsekuensinya. Harus menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya. Itu baru kiai. Jadi ustadz, ada konsekuensinya. Nih jaga muruahnya abah sebagai ustadz, muruahnya abah sebagai pengajar ilmu, menjadi santrinya Abuya, ada muruahnya, ada konsekuensinya. Jaga etika menjadi santrinya Abuya. Abah pun mari ngaji hekam, cek benzaroban melakukan sesuatu. Nah ini. Berarti kehidupan dunia itu banyak membuat orang terlena. Kehidupan dunia ini banyak membuat orang tertipu. Maka kami kemarin mengaji kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Karya Imam Raghib Al-Isfihani. Kami mendalami kata-kata al-ghurur dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Yang kedua, Ali Imran 196. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Jadi apa-apa yang dijanjikan oleh setan itu gururon, bujukan, tipuan. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, ya ayyuhal insanu
Ma gharraka birabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah membuatmu terpedaya, apa yang telah membuatmu tertipu sehingga engkau berani durhaka bermaksiat kepada Allah. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh setan itu adalah tipuan. Tipuan. Maka abek nikah jangan mudah ditipu oleh setan. Nyaman roh, retin lala boh. Bener retin tapi ancur nama baik. Bener retin keng ancur keluarga. Tak apa punten. Salbut anak keluarga bu, gerido mas. Nikah kan berarti apa yang dijanjikan oleh setan itu ghurura. Dalam surat Fatir ayat 40 Allah berfirman, bal iyya'idz zalimuna ba'duhum ba'dhan illa ghurura. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian mereka kepada sebagian yang lain itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Tipuan belaka berarti apa yang mereka janjikan adalah kebohongan belaka. Surat Al-An'am 112, zuhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah sebagai tipuan. Maka kadang-kadang sekutan gulai telepon, nikah telepon nomor-nomor spam. Selamat siang Pak Haji, ya, ternyata nipu kan kan. Jadi nisma manis ternyata mau menipu. Maka jangan mudah tertipu dengan yang manis-manis. Negatin maratin tak tahu naro mancora sani. Pon ipai enggak bereng Al-Quran. Buka Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini bersifat sementara, menipu, tidak abadi. Layaknya fata morgana, kesenangan semu. Ngabes durian montong, ampun. Ngiler. Tapi cek neng seneng genika, ngonceng kencing manis gini, ngonceng darah tinggi. Ngabes kita kambi pampak bu manggeni abi senga. Mi pas perot deki genika, cek neng maseneng. Nika Al-An'am ayat 70, wa gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrat, telah menipu hum kepada mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Maka jangan mudah tertipu dengan gemerlap duniawi. Al-Ahzab ayat 12. Illa ghurura, hanya tipu daya belaka. Saya cek jelas surat Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Fala tahurrannakum, jangan membuat terpedaya kum kepada kamu sekalian al hayatud dunia, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan jangan sampai membuat tertipu kum kepada kamu billahi, dengan sering mengatasnamakan Allah. Siapa? Al-Gharur. Setan yang ahli menipu. Sebagaimana ceritanya Bersiso, ceritanya Bal'am. Jadi manusia diingatkan oleh Allah agar tidak terpedaya oleh perhiasan duniawi,
godaan setan yang membuat manusia lalai melakukan ketaatan-ketaatan. Allah, be'enlah atangi sama lempenteng apa jeng tahajud 10 rakaat. Be'en maca Quran 7 tedung bayi. Akhirnya sepuna elang. Nah ini kan al-gharur. Hati-hati. Jadi kata hikam, bungkusnya dunia sering menipu. Wabatinuha, adapun bentuk batin dalamnya dunia, berarti kenapa? Orang yang melihat dunia dengan mata hati itu ibratun, pelajaran. Ibratun, pelajaran. Maka ada doanya orang wali, tuana sakadinton. Allahumma ja'alni qudwatan fil khair. Jadikanlah hamba ini teladan dalam kebaikan. Wala taj'alni ibratan lil ghair. Cepat dia kiap tina kadinto ibrotan. Pelajaran jelek lil ghair bagi orang lain. Teti abah ni kasih tetia contoh bagus. Menyontoa orang kiai istiqomah ngaji contoh Ki Abdul Qayyum lah. Nikah berarti kudwatan fil khair. Mau nyari contoh kiai yang tidak pernah berhenti mengajar, terus mengajar. Dijuluki manusia kitab Kiai Salahuddin Munsif, Gus Baha lah. Kalau mau mencari contoh kiai yang istiqomah mengajar kutubus sittah, seakhlak-akhlaknya, akhlaknya Rasulullah, abina Ihya, berarti kudwatan fil khair. Cek sampai tadi contoh coba, wah, cek ingat ruah ben arwah kiai, yang tak pernah mulang, wah, cek ingat ruah ben arwah kiai, tapi, akhirnya pada cak kiai kok ngono, pas bertentangan. Jadi jangan sampai menjadi kiai yang kok ngono. Oh dia ustadz tapi kok ngono. Oh dia santri tapi kok ngono. Jangan sampai beda kok ngono. Ampun. Berarti sudut pandang menurut hikam ada dua. Sudut pandang nafsu, sudut pandang mata hati. Maka melihat apapun, jangan hanya melihat dengan mata telanjang. Lihatlah dengan mata hati. Insya Allah selamat. Fan nafsu. Maka adapun nafsu. Tanduru ialah melihat. Apa nafsu? Ila zahiri hurratiha. Kepada bentuk zahirnya, tipuannya nafsu, tipuannya al-aqwan. Jadi nafsu itu lebih suka melihat, makanya Imam Abul Abbas Al-Mursi tidak milih yang tampan, segaga, justru lebih memilih yang hitam, sekoros. Kenapa? Karena dia tahu yang punya makom di sisi Allah hatinya ada di arsy. Yakut al-arsy, bukan yang tampan itu. Maka melihat istri itu ya, jangan hanya dilihat cantiknya tok. Ngabes bini ini kacek pera abes ratinna, polanta ratin pas taik kendai botolos nih. Kita ngecekam nih. Nih kak, lebih milih yang lebih muda, yang lebih cantik. Ternyata di balik yang cantik itu menipu kan. Jadi nafsu lebih cenderung melihat isi luarnya. Wal qalbu adapun hati yanduru ialah lebih melihat apa al qalbu ila batini ibratiha, kepada bentuk dalam yang penuh dengan ibrah atau pelajarannya al-aqwa.
Oleh karena itu ada sebuah hikayat. Hikayat dari seorang ulama besar. Ulama yang menjadi guru-gurunya ulama-ulama besar. Gurunya Imam Suyuti, gurunya Imam As-Sahawi. Dan beliau muridnya ulama besar. Muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Syekhul Islam Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Imam Abu Zakaria Al-Ansari ini punya karomah sering bertemu Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah lama tidak hadir. Tidak menempatkan ke Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Maka Imam Abu Zakaria Al-Ansari mencari guru yang bisa mempertemukan kembali beliau dengan Rasulullah. Maka beliau diberi 3 bacaan. Beliau diberi 3 bacaan. Kalau tidak salah bacaan yang pertama, ana bijahika ya Rasulullah. Ini bacaan yang pertama. Ana fi jahika ya Rasulullah 111. Ana fi jahika ya Rasulullah 111. Terus yang kedua Beni 111, 116. Ana fi jahika ya Rasulullah 116. Yang kedua, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh 116. Yang ketiga, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah taqat wa qallat hilati adrikni 116. Setelah membaca ini, rabu oleh Rasul. Rabu oleh keng enga orang se tidak biasanya. Bek malengus. Akhirnya mator. Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mator. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu marah kepadaku sehingga engkau tidak datang kembali kepadaku? Salah satu asya. Yang pertama Rasulullah. Yang pertama, surbanmu terlalu besar. Sampai surban ini gak depak kabaun. Karena engkau merasa Syekhul Islam. Ya Rasulullah, mulai saat ini aku berjanji. Aku akan membuat surban kebesaranku. Yang telah membuatku merasa besar diri karena surbanku. Yang kedua, Cekpon Rasulullah, kamu kalau ngarang kitab, ketika kamu menyampaikan pendapatnya ulama-ulama lain, lalu kamu berkata kultu. Ketika kamu berkata kultu, kamu merasa bangga dengan dirimu. Kultu. Ya Rasulullah, mulai saat ini aku berjanji ketika aku akan mengarang kitab, aku tidak akan lagi menyebut kata-kata kultu. Dan sebisa mungkin kitab-kitabku yang masa lalu, aku akan cari kultunya aku hapus. Ketiga, ketika kamu bangga dengan gelar Syekhul Islam. Ya Rasulullah, ampun mulai mengkedap tidak. Pendema Syekhul Islam gak ada itu. Pendema. Semenjak itu Rasulullah hadir kembali dalam mimpi-mimpi beliau. Allah. Semoga manfaat barokah.
Al-Fatihah.